Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di kampus Politeknik Bina Madani. Hari ini kita akan mengikuti rangkaian kegiatan PKKMB, program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru semester gasal tahun akademik 2021-2022. Program PKKMB di Politeknik Bina Madani terdiri dari 3 rangkaian, yaitu hari ini, hari pertama adalah penyampaian materi PKKMB 1 dan 2. Kemudian besok, tanggal 2 Oktober adalah penyampaian materi PKKMB materi 3, materi 4, dan materi 5. Dan terakhir pada hari Senin 4 Oktober adalah sosialisasi mengenai perkuliahan sekaligus pelantikan calon mahasiswa baru menjadi mahasiswa baru Politeknik Bina Madani. Perkenalkan, saya Ali Sodik, selaku pembawa acara pada rangkaian PKKMB Politeknik Bina Madani, akan membacakan susunan acara PKKMB pada hari pertama. Acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan, kemudian diikuti dengan penyampaian materi PKKMB yaitu materi 1 dan juga materi 2. Acara terakhir adalah pembacaan doa dan kemudian acara hari ini ditutup. Hadirin sekalian, mari kita buka program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Politeknik Bina Madani semester gasal tahun 2021-2022 dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Lanjut, acara berikutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin semuanya dimohon untuk berdiri. Terima kasih, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya adalah acara sambutan-sambutan, dan sambutan yang pertama disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di seluruh Indonesia yang saya banggakan, pertama saya ingin mengucapkan selamat datang di kehidupan baru sebagai mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan teman-teman semua bahwa menjadi mahasiswa tidak sama dengan kenaikan jenjang sekolah. Menjadi mahasiswa berarti kalian memiliki kemerdekaan yang lebih luas untuk menentukan arah masa depan.
Oleh karena itu, kami di Kemendikbudristek memberikan hak kepada semua mahasiswa di seluruh Indonesia untuk belajar di luar prodinya atau di luar kampusnya selama 3 semester. Mahasiswa Indonesia bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk mengikuti program-program Kampus Merdeka, antara lain magang di perusahaan atau organisasi sosial dunia, melakukan studi independen, membangun desa, melakukan riset, mengerjakan proyek kemanusiaan, merancang dan merintis wirausaha, melakukan pertukaran mahasiswa di dalam dan di luar negeri, atau mengajar di SD atau SMP melalui program kampus mengajar. Semua program ini kami rancang untuk memberi ruang kepada mahasiswa dengan keragaman minat dan ketertarikannya untuk mendapatkan pengalaman yang tidak tertulis dalam buku teks atau bisa diajarkan dalam kelas. Pengalaman itu akan menjadi kendaraan kalian meraih mimpi di masa depan. Kami telah berkomitmen untuk tidak hanya memberikan kemerdekaan bagi mahasiswa, tapi menjamin keselamatan perjalanan kalian menggapai cita-cita kalian. Keunggulan dari program Kampus Merdeka adalah mahasiswa tidak perlu mengorbankan masa studinya. Kami mewajibkan perguruan tinggi untuk menerapkan transfer kredit dengan hitungan 20 SKS untuk setiap program Kampus Merdeka. Selain itu, melalui kerjasama dengan Kemendikbudristek dan LPDP, mahasiswa bahkan akan mendapatkan uang saku selama mengikuti program Kampus Merdeka. Tidak berhenti di situ, kami juga menyediakan beragam program beasiswa gelar atau non-gelar untuk mahasiswa aktif di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah beasiswa unggulan yang dapat diikuti oleh mahasiswa baru yang masih duduk di semester 1. Teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia, komitmen kami untuk memerdekakan pendidikan tinggi tidak akan membuahkan hasil tanpa dukungan dan partisipasi teman-teman dalam program Kampus Merdeka. Manfaatkan masa kuliah kalian untuk mengenal diri kalian, membangun jembatan untuk meraih mimpi, dan berkontribusi untuk negeri. Saya percaya kemerdekaan adalah napas pemuda, napas mahasiswa, para generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, mari terus bergerak serentak bersama mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Hadirin sekalian, adalah sambutan yang akan disampaikan oleh pelaksana tugas Bupati Kabupaten Bekasi, yaitu kepada Bapak Dr. Haji Dani Ramdan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mahasiswa Politeknik Bina Madani yang saya banggakan. Mahasiswa adalah generasi penerus bangsa yang juga diharapkan dapat menjadi agen perubahan untuk menghasilkan berbagai solusi demi kemajuan bangsa dan negara. Untuk itu saya berpesan kepada seluruh mahasiswa Politeknik Bina Madani, laksanakanlah kegiatan pembelajaran kuliah dengan baik agar dapat meraih prestasi dan berkarya sebagai agen perubahan bangsa. Jangan jadikan keterbatasan situasi pandemi COVID-19 sebagai suatu penghalang bagi kalian semua untuk menorehkan prestasi. Selamat berkarya dan selamat mengikuti program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selanjutnya adalah sambutan dari Dewan Penyantun Politeknik Bina Madani, yaitu kepada Bapak Dr. Fahmi Idris, Menteri Perindustrian Republik Indonesia periode tahun 2005 sampai 2009. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih khusus saya tujukan kepada para siswa Politeknik Bina Madani yang sebentar lagi akan memasuki tahun ajaran baru. Saudara-saudara para pelajar Politeknik Bina Madani, pendidikan sekarang sudah merupakan satu kebutuhan pokok. Seperti kita
butuh makan, butuh pakaian, dan sebagainya. Pendidikan itu setara dengan itu. Jadi, saudara-saudara yang memasuki bidang pendidikan ini, sadarlah bahwa saudara sedang mempersiapkan diri menjadi orang yang terampil di bidangnya nanti, kelak. Pendidikan kejuruan ini merupakan sesuatu pilihan yang tepat sekali bagi saudara-saudara yang memasuki Politeknik Bina Madani. Sebab pada dasarnya manusia itu membutuhkan konsentrasi, membutuhkan studi khusus untuk dapat menguasai bidang khusus. Tidak mungkinlah saudara menguasai satu bidang khusus yang dibutuhkan oleh masyarakat, manakala saudara tidak mempelajari bidang tersebut secara khusus. Di mana-mana di dunia, pendidikan khusus ini penting sekali. Sebab dengan demikian, si pelajar diarahkan berkonsentrasi pada bidang yang dipelajarinya. Sehingga diharapkan kelak penguasaan si pelajar pada bidang yang dipelajarinya itu menjadi luar biasa konsentrasinya. Saya berharap saudara-saudara yang belajar di Politeknik Bina Madani ini bisa berkonsentrasi secara penuh untuk mempelajari satu bidang yang saudara-saudara minati. Diharapkan bahwa setelah pendidikan ini saudara-saudara menguasai bidang tertentu itu secara maksimal, sehingga diharapkan dari saudara pengetahuan yang khusus untuk bidang yang khusus. Maka itu saya berharap saudara-saudara yang berada di lingkaran Politeknik Bina Madani ini bisa dapat saudara-saudara tampil dengan penguasaan ilmu teknologi yang saudara pelajari secara khusus di Bina Madani ini. Semoga saudara-saudara berhasil di dalam menempuh pelajaran di sini, dan semoga Politeknik Bina Madani ini dapat membimbing para pelajarnya dengan pelajaran-pelajaran yang tepat, yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia saat ini. Selamat belajar pada saudara-saudara. Jangan pernah berputus asa. Belajarlah secara tekun. Semoga saudara menjadi pelajar-pelajar terbaik dari Politeknik Bina Madani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Politeknik Bina Madani. Kepada Bapak Dr. Dendi Pratama, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Pancasila. Selamat datang di Politeknik Bina Madani. Kami hadir di kawasan industri di tengah pandemi untuk menjadi solusi bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk menghadapi persaingan global di era digital. Politeknik Bina Madani saat ini memiliki 3 program studi unggulan: Manajemen Pemasaran Internasional, Akuntansi, dan Desain Media, yang merupakan program studi pertama di Indonesia. Dengan pengalaman para pendiri, pimpinan, dan para dosen sebagai praktisi di bidang masing-masing, dan terutama di bidang pendidikan,
Dan tentunya tidak lepas dari dukungan dan kolaborasi dengan para mitra dunia usaha dan dunia industri dari UMKM, perusahaan nasional hingga internasional. Kami yakin untuk mengantarkan mahasiswa Politeknik Bina Madani yang siap bekerja dan siap berwirausaha. Terus belajar, terus berkarya, wujudkan mimpimu, gapai cita-cita untuk masa depan yang lebih cerah bersama Politeknik Bina Madani. Bangunlah mimpi-mimpimu, janganlah cepat menyerah. Dengarkan kata hatimu, gapai cita-citamu. Berkaryalah, belajarlah, tentukan arah langkah. Yakin hadapi dunia untuk esok yang lebih cerah. Terus melangkah dan tak putus asa. Teguhkan, yakinkan hati ini, harumkan untuk negeri dengan Politeknik Bina Madani. Dengan Politeknik Bina Madani. Dengan Politeknik Bina Madani. Melangkah ke acara selanjutnya yaitu penyampaian materi PKKMB. Materi yang pertama adalah mengenai kesadaran berbangsa, bernegara, dan kesadaran bela negara yang akan disampaikan oleh Dr. Faisal Putrawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Sebelumnya saya sampaikan kepada adik-adik dan rekan-rekan daripada Politeknik Bina Madani di Cikarang. Saya Faisal Putrawijaya, jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema yaitu terkait mengenai kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran bela negara. Tema ini merupakan tema yang lagi update dalam kehidupan saat ini. Kenapa saya bilang update? Karena bela negara itu merupakan sebuah keniscayaan bagi seluruh masyarakat. Hal ini diatur di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 30 ayat 1 dan pasal 30 ayat 2, di mana dalam hal tersebut berbunyi yaitu bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta mempertahankan keamanan negara dan juga membela negara. Baru-baru ini kita lihat bahwa mulai lunturnya di masyarakat nilai-nilai dan kesadaran akan bela negara. Padahal kita ketahui setiap tahunnya, yaitu tepatnya pada bulan Desember, kita memperingati Hari Bela Negara. Perlu juga disampaikan bahwa bela negara yang diperingati setiap tanggal 19 Desember merupakan sebuah perwujudan daripada rencana agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948. Saat ini
bangsa Indonesia di tahun 2021 terus dilanda mengenai permasalahan, yaitu adanya deradikalisme. Deradikalisme yaitu merupakan sebuah pola pikir atau pandangan yang bertentangan dengan nilai-nilai atau ideologi yang kita anut. Mengenai bela negara dilandaskan dengan 4 hal. Hal pertama yaitu tentu saja dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pancasila, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Hal tersebut merupakan senapas sejalan dalam satu tarikan yang tidak boleh terlupakan untuk seluruh warga negara Indonesia. Kita menyadari apa yang terjadi baru-baru ini, yaitu secara global di internasional di daerah Guinea, negara Guinea di Afrika Barat, di mana terjadi yang namanya kudeta militer. Hal ini tentu saja kita tidak bisa melihat secara terpisah, tetapi secara umum kita lihat bahwa adanya gerakan-gerakan yang tidak sejalan dengan konstitusi. Kita tidak ingin mencontoh hal-hal tersebut terjadi bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sadari bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 yang lalu, kita telah memperingati 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Mengenai bela negara, itu terbagi menjadi berbagai macam hal. Yang pertama, dari komponen utama yaitu daripada aparat penegak pertahanan negaranya, itu TNI, penegak hukumnya, dan juga oleh generasinya. Saat ini, generasi muda Indonesia sudah diuntungkan dengan berbagai macam kemudahan akses baik sosial media, akses internet, dan akses lainnya. Kita bisa bayangkan bagaimana para tokoh-tokoh sejarah, pejuang masa lalu mempertahankan negara yang kita cintai ini dengan segala keterbatasan. Tidak ada komunikasi, tidak ada juga yang namanya bentuk-bentuk sosial media. Mereka memang bahu-membahu atas kesadaran. Maka dari itu, bagaimana kita pentingnya di tahun 2021 dan tahun-tahun ke depannya, yaitu mempunyai sikap dan perilaku yang dijiwai, dilandasi atas rasa cinta tanah air, yang tujuannya untuk mewujudkan dan mempertahankan yang namanya kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas kita apa saat ini? Tugas kita yaitu mengisi kemerdekaan. Bagaimana cara mengisi? Cara mengisi kemerdekaan tidaklah sulit. Pertama, mulai dari kesadaran akan tertib di masyarakat. Tertib di masyarakat juga bisa dimulai dengan hal-hal mudah. Jangan mau kita antar sesama warga, antar sesama penduduk dipecah belah dengan yang namanya conflict of interest. Boleh kita berbeda pandangan, boleh kita berbeda suatu pemikiran, tapi dalam sanubari terakhir bahwa tetap kita utamakan yang namanya kebersamaan dan perwujudan rasa cinta tanah air. Selanjutnya juga saya sampaikan bahwa cinta tanah air, bela negara dalam tataran saat ini mengisi kemerdekaan, yaitu dengan melakukan peningkatan kapasitas. Kapasitas apa? Kapasitas sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, berprestasi, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Karena tidak mungkin ada satu hal yang sifatnya itu praktis. Saya mempunyai sebuah analogi. Kalau kita menanam yang namanya padi, sudah pasti ada rumput di sekitarnya. Tetapi kita menanam rumput, belum tentu ada padi di sekitarnya. Apa korelasinya? Bahwasalnya, sekalipun kita menabur kebaikan, tetap ada hal-hal lain, yaitu ada hal-hal yang terkait dengan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Tapi hal tersebut tidak menjadi sebuah kesulitan berarti apabila kita mempunyai solusi bersama untuk
mempertahankan dan menuju Indonesia yang lebih baik lagi. Dalam kesempatan ini juga saya sebagai warga dan juga sebagai rakyat Indonesia menyampaikan sedikit banyak terkait mengenai sudut pandang daripada kejaksaan. Kejaksaan ikut dan turut serta dalam mempertahankan dan membela negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pada tahun 1945, tepatnya 5 September 1945, ketika kabinet pertama dilantik oleh Presiden Soekarno, kejaksaan telah hadir. Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan juga untuk perwujudan masyarakat yang tertib. Kita tidak bisa untuk terus-menerus berada dalam zona nyaman. Perlu digarisbawahi terkait dengan bela negara, mengenai Pancasila saat ini telah disalahartikan, disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber. Bagaimana tidak? Pancasila pertama yang menerangkan mengenai ketuhanan yang Maha Esa, bahwa negara Republik Indonesia didasari atas ketuhanan. Ketuhanan tersebut merupakan pijakan utama bagi masyarakat yang majemuk, tidak boleh membeda-bedakan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Karena apa? Karena negara ini menjamin kebebasan memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa arti kemanusiaan yang adil dan beradab? Hal tersebut mewujudkan bahwa sebagai manusia dengan perbedaannya, kita tetap menjunjung tinggi, kita memanusiakan manusia. Ketiga, persatuan Indonesia. Bayangkan, negara Indonesia dengan berbagai macam demografi, geografis yang benar-benar sangat strategis. 34 provinsi seluruh Indonesia. Kalau kita bukan merupakan negara kesatuan Republik Indonesia, kita bisa mencontoh Uni Soviet, pecah. Karena apa? Mereka tidak memiliki Pancasila seperti Pancasila yang kita miliki saat ini. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan, dalam permusyawaratan dan kebijaksanaan. Dalam hal ini kita sampaikan bahwa sila keempat tersebut mengandung instrumen bahwa sekalipun ada perbedaan, semua itu harus didasari dengan musyawarah untuk mufakat. Kita tidak boleh mengambil sikap arogansi, tidak boleh membeda-bedakan antara golongan A dan golongan B. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari di tengah pandemi COVID saat ini, masyarakat seluruh segenap komponen yang ada bahu-membahu. Dengan pertama, yaitu menerapkan protokol kesehatan. Kedua, saling berbagi. Ketiga, mencintai produk-produk yang ada dibuat oleh kalangan bangsa sendiri. Kita tidak boleh untuk bersifat acuh, bersifat antipati, bersifat pasif. Di tengah pandemi COVID yang terus dan berkembang saat ini, yang kita butuhkan yaitu kebersamaan, saling bahu-membahu, terus-menerus bergotong royong, dan juga memberikan yang terbaik bagi nusa dan bangsa. Rekan-rekan yang saya banggakan dari Politeknik ini, perlu juga saya sampaikan bahwa gerbang pendidikan merupakan sebuah sarana untuk membangun dan mengisi kemerdekaan. Bagaimana mungkin kita mengisi kemerdekaan ini dengan tidak memberikan sebuah prestasi? Karena apa? Untuk mempertahankan sebuah negara ini dengan perwujudan cinta tanah air, mengisi, yaitu jangan sampai adanya sifat-sifat kolonial. Karena apa? Perperangan ke depan bukan lagi perperangan semata mengangkat senjata, tetapi perperangan menggunakan
pulpen dan tinta. Pulpen dan tinta itu apa maksud dalam hal ini? Itulah didasari dengan yang namanya pemikiran. Dalam pemikiran tersebut, saya memandang bahwa apa yang kalian tempuh di lembaga pendidikan itu merupakan sebuah langkah awal. Selanjutnya, kalian tamat menyelesaikan perkuliahan, kalian masuk wisuda, yaitu mulai untuk mengisi, ya kan? Mengisi, ada yang bekerja secara aktif sebagai swasta, ada juga yang masuk di pemerintahan. Apapun yang dipilih tentu memiliki konsekuensi. Akan tetapi pilihan tersebut tidak menghapus atau juga tidak mengganggu daripada sebuah rencana besar untuk mempertahankan negara yang kita cintai ini. Selanjutnya juga kita sampaikan bahwa 2021 ini pandemi COVID, banyak sekali rakyat Indonesia yang terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya mengapresiasi gerakan pemuda yang tentu saja pemuda dalam hal ini yaitu rekan-rekan sekalian yang sama-sama ingin bahu-membahu dalam hal saling berbagi. Berbagi tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi berbagi juga bisa dalam bentuk sebuah prestasi. Apa prestasinya? Kita lihat bahwa para atlet kita kemarin sebagai patriot di bidang olahraga. Itu merupakan sebuah rangkaian besar. Kita tidak melihat sebuah atau sejumlah emasnya, tapi yang kita lihat bagaimana bentuk ketulusannya, bagaimana rasa cintanya untuk memberikan yang terbaik. Dalam hal ini, saya minta kepada rekan-rekan sekalian untuk tolong proaktif, baik di sisi akademik maupun di sisi lainnya. Karena apa? Keilmuan tersebut tidak dapat serta-merta hanya dalam bentuk pemikiran, tapi butuh manajemen. Manajemen tersebut ada dan gunakan dalam bentuk organisasi. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian bisa terus mengisi kemerdekaan ini dengan secara bijak, secara baik, dan secara bersama-sama untuk terus memberikan yang terbaik bagi nusa dan bangsa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah materi PKKMB yang kedua, yaitu tentang sistem pendidikan tinggi di Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Insinyur Darnita Chandra. Kepada beliau kami persilahkan. Yang saya hormati Ketua Yayasan Anugerah Madani, yang saya hormati Direktur Politeknik Bina Madani beserta jajarannya, yang saya hormati para hadirin, tamu undangan, dan yang saya banggakan anak-anakku peserta PKKMB mahasiswa baru Politeknik Bina Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pergi ke Kalimantan, cari kayu gaharu. Boleh pergi naik pesawat. Selamat kepada mahasiswa baru. Semoga semua kalian menjadi orang hebat. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dapat mengikuti acara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Politeknik Bina Madani yang diselenggarakan melalui media Zoom. Ya, sangat disayangkan ya kita tidak bisa bertatap muka langsung secara luring ya. Karena seperti kalian ketahui sejak tahun lalu kita terkena pandemi COVID-19 sehingga semua proses pembelajaran itu dilakukan dari rumah masing-masing. Bahkan mungkin juga ada sampai dengan sekarang mahasiswa baru yang belum pernah melihat kampusnya. Ya.
Pertama-tama, anak-anakku, para mahasiswa baru, saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian, para mahasiswa, yang telah diterima di Politeknik Bina Madani. Dan ini merupakan pilihan yang tepat bagi kalian, karena kalian telah lolos. Yang pertama adalah kalian telah lolos seleksi sehingga dapat diterima di Politeknik Madani ini. Dan juga Politeknik Madani ini cukup terkemuka juga ya di daerah Bekasi, dan ini sangat baik kalian memasuki Politeknik karena ini adalah vokasi dan nantinya lulusannya diharapkan nanti bisa langsung bekerja. Anak-anakku, para mahasiswa yang saya banggakan, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru ini bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa baru untuk melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru, dan juga memberikan bekal untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Kegiatan ini dapat dijadikan titik tolak untuk pembinaan idealisme, penguatan rasa cinta tanah air, dan kepedulian terhadap lingkungan, juga dalam rangka menciptakan generasi berkarakter, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegritas. Melalui PKKMB, mahasiswa diberikan bekal agar mampu berproses dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, sehingga kelak menjadi lulusan yang mempunyai kedalaman ilmu, keluhuran akhlak, cinta tanah air, dan berdaya saing global. Oleh karena itu, PKKMB ini harus direncanakan secara matang agar dapat dijadikan momentum bagi mahasiswa baru untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai sistem pendidikan di perguruan tinggi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. PKKMB juga diharapkan dapat menjadi penyadaran akan adanya hal-hal yang dapat menghambat studi mahasiswa baru, termasuk dapat menghambat tujuan nasional, misalnya masalah radikalisme, terorisme, penyalahgunaan narkoba, kekerasan seksual, plagiarisme, korupsi, dan lain sebagainya. Selain itu, PKKMB juga menjadi ajang penyadaran akan pentingnya pemahaman tentang globalisasi dan revolusi industri 4.0, yaitu perubahan dari komputerisasi menjadi otomatisasi yang berdampak dalam segala aspek kehidupan, yang menuntut mahasiswa untuk menjadi orang-orang yang menghayati dan memiliki literasi data, literasi teknologi, dan literasi kemanusiaan, serta kesiapan untuk penguasaan kompetensi yang diperlukan di abad 21. Kompetensi-kompetensi itu antara lain adalah terampil berkomunikasi, berkolaborasi, kemampuan berpikir secara nalar, kreatif, dan kritis, juga memahami bidang kerja dan pengembangan karirnya, serta pentingnya belajar sepanjang hayat. Bapak Ibu yang saya hormati, sejak tahun 2020, kita terus berjuang untuk bangkit menghadapi berbagai tantangan baik kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya di tengah pandemi COVID-19. Namun, di sisi lain, pandemi juga banyak memberikan peluang bagi kita untuk mengembangkan berbagai inovasi pembelajaran. Metode pembelajaran berbasis teknologi, termasuk pembelajaran secara daring, telah kita adaptasikan dan kembangkan seiring dengan dinamika adaptasi kurikulum,
yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi. Mulai tahun 2021, mulai tahun ini diharapkan proses pembelajaran kita dapat dilakukan secara daring maupun luring, ya, kombinasi, dan juga ini nantinya merupakan sebagai bentuk dari adaptasi kebiasaan baru yang dilaksanakan di perguruan tinggi. Hadirin yang berbahagia, sejalan dengan visi Indonesia Maju dan SDM Unggul, bahwa tidak ada cara yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas manusia, yaitu melalui suatu pendidikan, melalui jalur pendidikan. Karena manusia-manusia yang berkualitas itu hanya akan tercipta dan dalam proses pendidikan yang berkualitas pada semua tingkatan, termasuk pendidikan tinggi. Terkait dengan pendidikan tinggi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada awal tahun 2020. Ini merupakan sebagai upaya untuk memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan minat dan bakatnya. Mahasiswa harus dapat menjadi pembelajar yang sejati, yang terampil, lincah, dan ulet. Kebijakan ini juga ditujukan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap untuk menjadi pemimpin masa depan. Adapun kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang pertama adalah belajar di luar kampus, ya, dengan mahasiswa boleh mengambil semester 2 semester di luar kampus dan juga 1 semester di dalam kampus di luar prodinya. Kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan oleh mahasiswa, antara lain adalah kegiatan magang, ya, baik di perguruan tinggi maupun di industri, kemudian pertukaran pelajar baik di luar negeri maupun di dalam negeri, kemudian juga proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, serta kegiatan mengajar di desa terpencil. Semua jenis kegiatan tersebut harus dibimbing oleh seorang dosen yang disiapkan oleh perguruan tinggi. Dan semua kegiatan-kegiatan ini dapat diambil dari kegiatan yang dikeluarkan oleh pusat maupun kegiatan-kegiatan yang dikeluarkan oleh perguruan tingginya masing-masing. Pada akhirnya saya berpesan kepada anak-anakku semuanya, jadilah orang yang tidak hanya cerdas, tetapi lebih dari itu memiliki akhlak yang mulia, berdisiplin, rajin, dan jujur, berintegritas tinggi. Katakanlah yang benar itu benar walaupun hanya kamu yang melakukan, dan katakanlah yang salah itu salah walaupun semua orang melakukannya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih kepada kalian semuanya. Saya ucapkan sekali lagi selamat melaksanakan PKKMB bagi mahasiswa baru. Semoga sukses dalam menempuh studi dan selesai tepat waktu. Dan pada akhirnya dapat diterima di dunia kerja, atau kalian bisa berwirausaha atau juga bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Tetap sehat, semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadirin sekalian, kedua materi PKKMB telah disampaikan oleh masing-masing pemateri. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Alvan Fauzi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa, mengucap syukur atas kegiatan kita yang telah kita laksanakan hari ini,
Bagi yang beragama Islam, marilah kita awali dengan membaca umul kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kadang. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini, dengan penuh keakraban dan kebahagiaan, kami hadir di sini, kiranya Engkau berikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Allahumma la sahla ila mazalahu sahlan. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara PKKMB pada hari pertama ini telah kita lalui bersama. Terima kasih kepada seluruh calon mahasiswa baru Politeknik Bina Madani yang telah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa, besok masih ada rangkaian PKKMB hari kedua, yaitu penyampaian materi ketiga, keempat, dan juga kelima. Saya Ali Sodik selaku pembawa acara undur diri. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Marlina Bekti Hatmanto dari PT Tri Saudara Sentosa Industri atau TSSI Group. Selamat datang bagi para mahasiswa atau mahasiswi Politeknik Bina Madani tahun ajaran 2021 sampai dengan 2022. Selamat mengikuti PKKMB Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Politeknik Bina Madani. Jangan pernah menyerah atas impianmu, karena impian adalah tujuan hidup. Sukses bukanlah kunci kebahagiaan, melainkan kebahagiaan merupakan kunci dari sebuah sukses. Oke, raihlah sebanyak-banyaknya kesempatan dan ilmu di Politeknik Bina Madani. Salam sukses, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Dewi Kristiani, saya HR Manager untuk PT Nutrifood Indonesia, Plan Cibitung. Selamat kepada mahasiswa baru Politeknik Bina Madani. Pesan saya, jadilah mahasiswa yang mampu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk belajar apapun, untuk meningkatkan skill, kompetensi, dan attitude Anda. Jangan lupa, perbanyak digital literasi, adaptif, dan tangguh, karena Anda banyak sekali saingannya. Selamat belajar, meraih mimpi dan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Elina Wati dari HRD PT Sanyo Special Steel Indonesia. Saya mengucapkan kepada mahasiswa baru Politeknik Bina Madani, semoga sukses dan selalu semangat.